Ya, selamat pagi dan selamat datang di Bincang Sehat Rumah Sakit Budrayu Blitar. Yang saat ini kita akan membahas tentang bahayanya DB atau demam berdarah. Jadi memang DB ini penyakit yang setiap tahun selalu ada dan selalu memakan korban jiwa. Bagaimana sih tanda gejalanya, bagaimana sih bahayanya, itu nanti kita akan jelaskan bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Kartika. Perkenalkan, nama saya Justinus Johan Wahyudi, saya perawat di Rumah Sakit Katolik Budrayu Blitar, dan kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Kartika. Selamat pagi, Dokter. Iya, pagi, Mas. Ya, Dr. Kartika ini adalah dokter di bagian unit gawat darurat Rumah Sakit Katolik Budrayu Blitar. Nah, untuk mengawali acara podcast pagi ini, acara Bincang Sehat kita pagi ini, kita akan membahas tentang demam berdarah. Demam berdarah ini merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan vektornya atau perantaranya adalah nyamuk. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu, sebenarnya apa sih penyakit demam berdarah itu, dokter? Iya, jadi demam berdarah itu adalah sebenarnya infeksi virus ya. Jadi infeksi virus yang tadi sudah disebutkan, ditularkannya melalui nyamuk. Nyamuknya namanya Aedes aegypti dan juga ada Aedes albopicus. Nah, demam berdarah ini sebenarnya ada berbagai macam manifestasinya. Ada yang bisa disertai tanpa demam, jadi namanya itu hanya infeksi dengue. Lalu juga ada yang dimanifestasi dengan demam dengue, dan yang kedua yang agak lebih parah yaitu demam berdarah dengue. Jadi kalau sudah ada tanda kebocoran plasma atau ada pendarahan, dan yang lebih parah itu ada yang namanya dengue shock syndrome. Jadi ini adalah demam berdarah yang biasanya sudah disertai dengan shock. Jadi shock atau tanda-tanda yang berbahaya. Gitu. Untuk tanda dan gejalanya, ini kan penyakit demam berdarah ini kan sama seperti demam-demam yang lain. Nah, apa sih ciri khasnya supaya kita bisa membedakan itu, dokter? Iya, jadi sebenarnya gejala yang paling khas itu adalah demam. Demamnya ini tinggi, mendadak, biasanya tingginya ini lebih dari 38 derajat Celcius. Setelah itu mendadak, biasanya 2-7 hari. Selain itu biasanya ada mimisan atau tanda-tanda perdarahan seperti selain itu juga muntah juga ada, lalu ada juga gejala tambahan seperti mencret. Selain itu juga ada pegal-pegal atau nyeri sendi, nyeri otot, dan juga biasanya mengeluh pusing. Pusingnya itu biasanya yang paling dirasakan adalah nyeri di bagian bola mata. Untuk siklus, kan katanya memang demam berdarah ini punya ciri khas yaitu siklus. Siklusnya seperti apa ya, dokter ya, siklus demam berdarah ini? Jadi sebenarnya ada 3 siklusnya atau 3 fasenya. Yang pertama itu fase demam, jadi tandanya yang seperti tadi, ada demam dulu, lalu ada nyeri sendi yang seperti tadi. Terus kalau setelah, biasanya hampir semua penderita mengalami fase ini. Lalu kalau misalnya kurang terapinya itu kurang sesuai atau tidak ada penanganan lebih lanjut, itu biasanya bisa masuk ke fase kritis. Nah, fase kritis ini biasanya dimulai 3-4 hari. Kenapa dimulai waktu 3-4 hari? Karena biasanya itu virus si dengue ini yang paling tinggi dan terdeteksi itu pada 3 atau 4 hari itu. Lalu karena sudah masuk ke fase kritis, itu jadi ada namanya peningkatan permeabilitas vaskuler, atau bahasa gampangnya itu jadi cairannya itu merembes dari pembuluh darah, terus akhirnya bocor keluar atau terjadi kebocoran plasma. Setelah itu nanti terjadi penumpukan cairan. Itu bisa penumpukan cairan di dada, di perut. Nah, itu nanti ditandai dengan muntah-muntah hebat, nyeri perut, lalu juga perutnya juga terlihat membesar, atau ada tanda berdarah seperti mimisan atau BAB hitam. Lalu setelah itu fase yang ketiga itu ada fase pemulihan. Biasanya kalau terapinya sudah adekuat, bisa masuk ke fase ini.
Jadi nanti cairan yang bocor di plasma ini bisa terserap kembali. Ekstravaskular ini bisa terserap kembali, lalu akhirnya masuk ke fase pemulihan. Tandanya itu nanti hemodinamiknya bisa stabil. Maksudnya hemodinamik bisa stabil itu seperti tubuhnya bisa segar, terasa segar lagi, lalu sudah nggak terlalu demam, dan juga nadinya itu sudah mulai kuat, seperti itu. Iya, berarti yang perlu digarisbawahi adalah waktu fase kritis ini ya dokter ya. Iya. Pada saat seseorang mengalami demam lebih dari 3 hari atau ini kan bisa dibilang pada fase kritis, itu sebenarnya perlu cek darah atau tidak dokter? Iya, sangat perlu untuk cek darah, terutama di mulai demam hari ketiga. Karena untuk mengetahui trombositnya ini, karena biasanya kalau demam berdarah ini ditandai dengan trombosit yang menurun. Nah, itu bisa terlihat mulai di hari ketiga ini. Berarti pada waktu fase kritis ini ketika trombosit yang turun ini berarti bisa terjadi DSS ya dokter ya, kemungkinan iya, ya. DSS. Ya mungkin bisa dokter bisa menjelaskan sebenarnya apa itu DSS dokter? Iya, jadi DSS itu tahapan lanjut dari demam berdarah ya, atau bisa disebut dengan dengue shock syndrome. Jadi ini demam berdarah yang tidak ditangani dengan adekuat, terus akhirnya penderitanya bisa mengalami shock atau renjatan. Jadi shocknya ini biasanya terjadi ya di fase kritis itu tadi, biasanya hari keempat sampai ke-5 hari, bisa ada juga penderita yang baru mulai masuk ke fase ini hari ke-7 juga ada, tapi sebenarnya jarang. Nah, ini tandanya ini ada yang namanya warning sign di DSS ini, yaitu ya nyeri perut hebat, muntah-muntah hebat, lalu keluar BAB hitam. BAB hitam itu karena terdapat pendarahan di usus sehingga BAB-nya yang dikeluarkan itu hitam. Lalu setelah itu tangan, kaki, ujung-ujung akral ini terasa dingin. Itu karena cairannya kurang. Seperti itu. Iya. Lalu kan biasanya kalau pada saat anak demam itu kan fase yang awal itu kan biasanya untuk apa? Biasanya orang kan panik dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah memasuki fase ketiga, ini kita pada fase kritis, itu sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dokter? Apakah wajib untuk ke rumah sakit untuk melakukan opname atau tidak? Nah, untuk mengetahui wajib dilakukan opname atau enggak ya, yang penting harus cek darah terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya didapatkan trombositnya itu kurang dari 100.000, itu wajib untuk cek darah. Selain itu juga harus dilihat apakah intake-nya atau si anak ini bisa minum atau makan dengan banyak. Soalnya sebenarnya yang paling penting untuk DBD ini terapinya itu hanyalah cairan. Jadi kalau anaknya ini bisa makan banyak, minumnya banyak, adekuat, itu nggak apa-apa, bisa dirawat di rumah. Tapi ya harus cek lab setiap hari. Ya, berarti mau tidak mau harus dicoblos setiap hari, harus mau ya Iya, dokter ya. Biasanya kan anak-anak takut, orang tuanya juga eman kalau dicoblosin setiap hari, tapi supaya untuk menghindari kita melewati fase kritis ini ya mau tidak mau harus mau untuk diperiksakan darah. Nah ini dokter, apakah benar kan demam ini kan bisa menyerang orang dewasa dan sama anak-anak? Apakah benar anak-anak itu resikonya itu lebih tinggi terkena demam berdarah? Iya, memang epidemiologinya itu anak lebih sering terkena DB ya, karena status imunnya ini masih belum bagus. Jadi DB atau sebenarnya semua penyakit itu dipengaruhi oleh tingkat keparahnya dipengaruhi oleh 2. Jadi yang pertama ya status gizinya sama usia. Kalau usia ya usia yang lebih muda atau usia yang lebih lanjut itu pasti lebih rentan terkena penyakit ya, terutama DB ini. Nah, untuk pasien-pasien atau anak-anak yang sudah pernah terkena DB ini dokter, kan biasanya tahun ini terkena DB, nah tahun depan apa bisa terulang kembali ya dokter ya kena DB ya? Iya betul, bisa juga, karena sebenarnya DB ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang sebenarnya itu ada 4 serotype, jadi virus DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Kalau tahun ini dia terkena virus DEN1, lalu tahun depan
dia digigit nyamuk lagi, bisa aja yang membawa atau si nyamuk Aedes-nya ini ternyata membawa virus dan 2, jadi bisa lagi terkena. Iya. Berarti walaupun virusnya kita cuma taunya DB, tapi ternyata di dalam struktur virusnya ini masih banyak jenisnya ya dokter ya. Jadi bisa habis ini kena, nanti tahun depan kena lagi, tahun depan kena lagi. Iya. Jadi ya tetap harus menjaga diri. Nah dokter, untuk yang ketika anak-anak atau orang dewasa sakit DB itu makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi? Soalnya kan dokter tadi cerita bisa aja pada waktu fase kritis dan trombositnya turun bisa terjadi perdarahan di dalam pencernaan. Iya. Jadi makanannya ini yang lebih baik itu makanan yang mudah dicerna. Jadi seperti makanan yang direbus atau bisa juga makanan yang halus seperti bubur. Setelah itu juga dianjurkan untuk makanan yang mengandung vitamin C yang tinggi, ya seperti buah, bisa buah jeruk, pepaya, dan juga yang paling penting ya terapi cairan itu tadi Mas, ya minuman isotonik, elektrolit, atau juga bisa air kelapa, itu yang paling bagus. Nah ini dengan kita langsung kebetulan ngobrol pas ada cairan. Nah yang menurut rumor itu beredar di masyarakat, apakah benar jambu merah atau madu kurma ini bisa untuk meningkatkan trombosit? Kan memang dari medis kita belum ada penelitian ya dokter ya. Iya betul. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dari penelitiannya itu belum ada bukti yang cukup ya sebenarnya Mas untuk si jambu ini atau ya macam-macam itu tadi. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk dimakan juga nggak apa-apa. Oke. Soalnya yang penting justru ya tetap cairan bisa masuk ya dokter. Yang penting cairannya itu. Terus kemudian ini dokter, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah? Ya, jadi kalau untuk di lingkungan rumah ini kita bisa lakukan 3M. Jadi menguras bak mandi, bisa juga menutup genangan air atau mengubur sampah. Juga bisa dengan memakai lotion anti nyamuk, lalu juga makan makanan sehat, olahraga. Setelah itu biasanya kalau ada kasus DB biasanya dari puskesmas atau rumah sakit biasanya langsung lapor ke dinas. Jadi nanti dinas itu akan menentukan apakah perlu untuk di lingkungan itu dilakukan fogging. Lalu ini dokter, terkait dengan mencegah DB, apakah sudah ada vaksin yang untuk mencegah demam berdarah ini? Iya, sebenarnya vaksinnya ini sudah ditemukan sejak 2016, tapi baru efektifnya itu untuk umur 9 sampai 16 tahun. Jadi ini vaksinnya ini diberikan 3 kali dengan pemberiannya itu jaraknya sekitar 6 bulan dan ini harganya sebenarnya masih cukup mahal, yaitu sekitar 1 juta. Nanti bisa bervariasi. Iya, tapi sebenarnya kalau dari istilahnya kita bisa mencegah dengan baik 3M itu mungkin bisa mengurangi banyak ya dokter ya, walaupun tidak vaksin gitu. Ya, kemudian untuk yang terakhir dokter, kira-kira tips apa yang bisa dokter berikan supaya kita, walaupun kita setiap tahun pasti ada kejadian demam berdarah dan pasti tinggi ya dokter, terus kemudian juga pasti di beberapa tempat juga pasti ada yang memakan korban jiwa. Tips-tips apa yang bisa dokter berikan untuk masyarakat ini? Iya, kalau jika sudah terkena DB ya sebenarnya ya harus cek darah itu tadi, harus terapi cairan, harus dipantau terus tiap hari. Kalau misalnya masih belum terkena DB atau untuk pencegahan, ya bisa dengan makan makanan sehat, olahraga, tidurnya juga cukup, dan juga bisa melakukan 3M itu tadi. Dan yang paling penting ya harus rutin cek ke dokter, bisa rutin kontrol ke Budi Rahayu. Iya. Iya, terima kasih dokter atas informasinya. Semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kami menyarankan kepada masyarakat sekitar bila ada ingin mendapatkan informasi harap mencari dari referensi yang adekuat. Salah satunya dari informasi dokter atau mungkin dari internet yang memang redaksinya khusus dari kedokteran. Ya, demikian acara Bincang Sehat kita kali ini yang mengupas tentang demam berdarah. Kita akan kembali
pada bincang sehat selanjutnya dengan topik yang berbeda. Kami dari tim PKRS Rumah Sakit Katolik Budrayu Blitar mengucapkan jaga diri, jaga keluarga, dan salam sehat. Jika ada pertanyaan, harap ditulis di bawah ini di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe di YouTube Rumah Sakit Budrayu Blitar Kreatif dan follow IG-nya. Sekian dan terima kasih.